Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya, mari kita siapkan hati kita saudara. Kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau berikan bagi setiap kami. Layakkan setiap kami untuk menaikkan pujian dan syukur kami hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Lagi katakan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuh. Benar ya Tuhan. Kami perlu akan Engkau Tuhan Yesus. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat
Kami perlukan Ajaibanmu, kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia, saudara. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Tangan-Mu yang ajaib bagi setiap kami yang percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Layakkah setiap kami naikkan pujian kami, mazmur yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan dan kami butuhkan. Benar, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Sorak-sorak kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan sembah kami. Yang bersuka cita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Allah sumber kekuatan bagi setiap kita yang percaya, katakan amin. Angkat suara mungkin menyanyi bersama-sama buat Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanyalah tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lagi Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
Ku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Semuanya lagi semuanya. Semuanya. Sorak-sorak komen bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Allah sumber kekuatan kita, saudara. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, kita bersorak memuji Dia hari ini. Haleluya. Mari sama-sama bawa ucapan syukur dengan pujian kepada Allah yang hidup. Katakan sama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja umur, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan sama-sama. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, betapa Tuhan Raja. Hanya Yesuslah Raja. Mari sama-sama katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja umur, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sama-sama katakan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Raja. Yesuslah Raja. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Firman yang akan menyembuhkan, menguatkan, dan menolong saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan sama-sama pujian ini. Ku bersyukur selalu dalam
kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Dia Tuhan yang baik, Dia akan menolong saya dan saudara. Katakan puji ini. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Katakan sama-sama. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Mari angkat tanganmu, katakan. Keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Oh, saat
hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Haleluya, kami bersyukur. Kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bolehkah saudara taruh tanganmu di dadamu? Rasakan dia tidak jauh dari saudara. Kadang keadaan kita tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan. Kami tetap belajar untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sekalipun keadaan di sekeliling kami mengecewakan kami, hati kami tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Mari ambil waktu saudara boleh berbicara dengan Tuhan. Ada Tuhan di tempat ini. Mumpung kita masih ada waktu untuk memanggil nama Tuhan, masih diberi kesempatan untuk berseru kepada Tuhan. Mari pakai waktu yang ada untuk Tuhan. Haleluya. Ini hati kami. Jamah setiap kami Tuhan, baik kami di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online ini, dimanapun mereka berada. Jamah kami semua, jamah setiap keluarga-keluarga, jamah setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau tetap tahu bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang menerima setiap pujian kami, penyembahan kami. Biar apa yang kami lakukan, biar itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat kami hari ini, berbicara buat kami lewat hamba, layakan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Saya menyapa dari tempat ini buat semua jemaat Tuhan, saudara yang mengikuti ibadah online ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, terpelihara dengan baik oleh Tuhan. Ada kurang lebih hampir 3 bulan kita tidak bersama. Saya selalu berdoa supaya kerohanian saudara terpelihara sempurna oleh Tuhan. Untuk setiap firman yang saudara dengar, benih-benih firman yang saudara dengar, untuk setiap lagu rohani yang saudara dengar, untuk setiap buku-buku rohani, firman Tuhan, Alkitab yang saudara baca, biar itu menjadi rema dalam hidup saudara. Dan imanmu akan tetap bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya akan berbicara satu kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita makin hari akan makin kuat di dalam Tuhan. Makin hari akan makin setia kepada Tuhan. Sekalipun keadaan hari ini masih seperti yang kita jalani saat ini, mungkin keuntungan tidak sebaik waktu yang lalu, tetapi kita tetap
bersyukur sama Tuhan sebab kita bisa ada hari ini itu semua karena Tuhan. Kita masuk di bulan yang baru, saya selalu berdoa seperti Tuhan pelihara kita di bulan yang kemarin. Tuhan yang sama sanggup memelihara kehidupan kita. Saudara dengar, kalau Tuhan bisa pelihara Elia di Sungai Kerit, ada burung gagak yang memberi makan Elia. Burung gagak itu burung paling rakus di antara burung-burung. Kalau dia dapatkan makanan, tidak mungkin ya menyisakan makanan itu kepada burung-burung yang lain. Burung yang rakus itu dipakai Tuhan untuk memelihara Elia. Itu hal yang tidak masuk akal. Tetapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Katakan amin. Begitu juga janda di Sarfat. Mereka cuma punya minyak sedikit, tepung sedikit. Yang kalau mereka masak hari itu, maka hari itu juga besok mungkin mereka tidak lagi makan. Tetapi dengan yang sedikit itu dipelihara selama masa kekeringan. Kalau mereka dipelihara Tuhan, maka kita pun semua pasti dipelihara Tuhan. Tidak berkekurangan yang baik. Alkitab bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau jadikan dia sebagai gembala agung saudara, engkau tidak akan pernah berkekurangan. Sebab kita punya Tuhan yang selalu menjamin masa depan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita belajar firman Tuhan. Ulangan pasal yang ke-34. Ulangan pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Dikatakan begini, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Saudara, orang Israel sangat menghormati yang namanya Musa dan Elia. Dua tokoh ini adalah orang yang mereka sangat hormati. Kalau kita masuk di tempat ibadah orang Yahudi, sinagog namanya. Maka di depan altar itu ada satu kursi yang kosong. Kalau kita tanya, kursi yang kosong itu disediakan untuk apa? Mereka bilang, itu untuk Elia. Mereka sangat menghormati yang namanya Elia. Di atas Gunung Tabor, saudara yang pernah pergi ke Israel, di atas Gunung Tabor itu ada 3 kapal. Satu gereja dengan 3 kapal. Kapal yang pertama, ruang intinya, itu ada gambar Tuhan Yesus. Di saat Yesus dimuliakan. Bangunannya indah sekali. Dilukis, didesain, dibangun oleh seorang arsitek ternama. Namanya Antonio Barlucci. Dia banyak membangun gereja-gereja yang hari ini ada di Yerusalem atau di Israel. Kemudian di samping kiri ada satu kapal di mana mereka lukis wajah daripada Musa. Kemudian di samping lagi sebelah kanan mereka lukis dengan wajah daripada Elia. Mereka sangat menghormati kedua orang ini. Nah Musa, Alkitab katakan, ketika dia sudah ada di Gunung Nebo, dataran Moab, hari ini ada di wilayah Yordania, maka Musa mati di sana. Hari ini kuburan daripada Musa tidak ditemukan. Mereka hanya buat monumen untuk memperingati bahwa Musa pernah ada di sana. Dan ketika Musa mati, maka mereka menangis karena kehilangan pemimpin mereka, tokoh mereka, orang tua mereka, bapak mereka yang sudah sekian tahun membawa mereka sampai di hampir masuk tanah perjanjian. Mereka menangisi Musa. Hal yang wajar, sesuatu yang manusiawi. Kalau kita kehilangan seseorang, kemudian kita menangis. Ada orang yang menganggap bahwa, kalau menangis ada masalah, ada tantangan dia menangis, ada ditinggalkan orang yang dikasihi menangis. Sepertinya sudah kehilangan kerohanian, sudah kehilangan iman. Tidak, buat saya manusiawi.
Saudara menangis, ada tekanan, saudara menangis, manusiawi. Engkau kehilangan orang yang engkau kasihi, manusiawi. Ya, tidak ada kaitannya dengan kerohanian, saudara. Orang Israel pun menangisi kematian Musa. Itu hal yang wajar. Tetapi bagi Tuhan ada hal yang tidak wajar. Apa itu, saudara? Mereka menangisi kematian Musa, Alkitab bilang 1 bulan penuh. 1 bulan penuh mereka menangis. Tidak apa-apa ketika mereka menangis. Tapi masalahnya ketika mereka menangis selama itu, maka mereka menganggap bahwa sudah itulah akhir dari perjalanan hidup mereka. Mereka menganggap bahwa ya sudah, stop sampai di sini. Musa sudah mati, mereka menangis ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Kemudian ya sudah, berhenti sampai di sini. Padahal perjalanan masih panjang. Mereka harus melewati sungai Yordan sampai mereka harus menduduki tanah perjanjian. Mereka menangisi kematian Musa selama 1 bulan. Sehingga kalau saudara baca di dalam Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga, Tuhan harus bilang kepada Yosua dan orang Israel. Tuhan bilang, Yosua, beritahukan kepada orang Israel, berhenti menangis sebab Musa sudah mati. Berhenti menangisi Musa. Bilang sama orang Israel, seberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Saudara, kesedihan yang dialami oleh orang Israel membuat mereka tidak bisa melihat lagi ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Seperti yang mereka sudah pasrah dengan keadaan. Mereka tidak punya pengharapan lagi. Mereka menyerah dengan situasi. Makanya Tuhan perlu tegaskan kepada orang Israel, termasuk kepada Yosua, bahwa Musa sudah mati. Sudah, dia sudah mati. Sudah cukup kamu menangisi Musa. Sekarang seberangi sungai Yordan. Kemudian duduki tanah perjanjian. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami situasi seperti yang dialami oleh orang Israel. Engkau mengalami keadaan yang sulit, engkau mengalami keadaan yang sukar. Kita mungkin kehilangan tempat tinggal, kita mungkin kehilangan sahabat, kehilangan pekerjaan, kita kehilangan orang yang kita kasihi. Saya bilang wajar kalau kita menangis, kita merasa sedih. Tapi Tuhan ingin bilang begini, jangan sampai ada kesedihan yang berkepanjangan. Sehingga kita tidak bisa melihat lagi ada rencana Tuhan yang besar di depan kita. Saya tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Ya. Tadi dari awal saya katakan mungkin keadaan ekonomi kita tidak sebaik waktu yang lalu. Kita ada sedikit kurang dalam soal pemasukan, di bisnis agak alami kegoncangan. Apalagi 2 tahun yang lalu di tempat di mana kita tinggal alami gempa, alami tsunami, likuifaksi. Kita baru mulai menata kembali ekonomi di kota ini, bisnis kita, pekerjaan kita. Tapi kemudian terjadi seperti yang saat ini kita alami. Mungkin kita merasa sedih dengan keadaan seperti itu. Saya bilang itu hal yang wajar. Tetapi jangan sampai kesedihan saudara. Jangan sampai kesusahan saudara. Sehingga engkau tidak bisa lagi melihat bahwa Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan. Tuhan ingin bilang begini, yang sudah lalu biarlah berlalu. Yang sudah berlalu tidak akan balik lagi. Engkau alami masa-masa yang sulit waktu yang lalu. Sudah yang sudah lalu, biar itu berlalu. Yang sudah terjadi, kesedihan, sesuatu yang buruk mungkin yang menyakiti hati saudara. Sudah yang sudah terjadi waktu yang lalu, tidak akan pernah kembali lagi. Life must go on. Hidup ini akan tetap terus berjalan. Jangan pasrah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan keadaan. Lihat ke depan. Bersama dengan Tuhan selalu ada masa depan yang baik. Katakan amin. Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Ayub adalah contoh orang yang tetap tegar di masa-masa sulit. Ayub adalah contoh orang yang tetap tegar di masa-masa yang sukar. Saudara, kita belum mengalami seperti yang Ayub alami. Dan apa yang dicatat dalam firman Tuhan yang dialami oleh Ayub itu bukan cerita dongeng. Tapi itu benar-benar terjadi. Ayub punya kerohanian yang hebat. Ayub punya kerohanian di atas rata-rata.
Dia orang yang saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Apalagi yang kurang dalam hidup Ayub? Dia orang yang sudah mencapai kerohanian yang matang. Dia bukan seorang petobat baru di dalam mengikut Tuhan. Dia sudah melewati banyak hal. Tetapi dia toh mengalami peristiwa yang menyakitkan. Saudara tahu peristiwa yang dia alami? Dia mengalami di mana harta bendanya hilang dalam sekejap. Dari seorang terkaya di sebelah timur, ya, pusat peradaban dunia zaman dulu dimulai dari Timur Tengah. Berarti dia orang terkaya di dunia. Dari orang terkaya di dunia menjadi orang yang melarat. Saya cuma ingin bilang gini buat saudara. Tidak ada yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Hanya dengan hitungan waktu, apa yang Ayub punyai hilang begitu saja. Saudara mau bangga apa dengan hidup saudara? Kekayaan saudara, bisnis saudara. Saudara lihat hari-hari ini, ada banyak perusahaan-perusahaan besar, punya nama, hari ini goyah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya bangkrut. Mereka awalnya punya jabatan yang baik, pekerjaan yang baik, penghasilan yang baik. Tapi hari-hari ini digoncang sama Tuhan. Dan mereka tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada yang bisa kita banggakan di dalam kehidupan kita. Ayub mengalami kehilangan harta benda. Bukan cuma itu yang Ayub alami. Dia alami sakit. Dari batok kepala sampai ujung kaki. Sehingga dia harus menggaruknya dengan beling pecah botol. Betapa menyakitkan yang Ayub alami. Bukan cuma itu. Istrinya tinggalkan dia di saat dia susah. Bukan cuma itu lagi. 10 anaknya mati. Saya bilang sekali lagi buat saudara. Ini bukan cerita dongeng. Tapi ini benar-benar terjadi. Ayub cuma manusia biasa. Sama seperti kita. Kadang kita baru kehilangan sebagian dari apa yang kita miliki. Kita sudah komplain sama Tuhan. Kita sudah marah-marah sama Tuhan. Kita sudah bilang, Tuhan kenapa seperti ini? Tuhan kenapa seperti ini? Saya sudah ikut Tuhan. Saya sudah memberi perpuluhan. Kenapa saya seperti ini? Ayub punya kerohanian di atas rata-rata. Dan dia tidak berbuat dosa, Alkitab bilang. Asito dia harus melewati keadaan yang sangat menyakitkan. Tetapi yang luar biasa. Sekalipun Ayub harus kehilangan semua yang dia miliki. Ayub tetap setia sama Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Ini yang saya bilang luar biasa. Sekalipun dia harus kehilangan semua yang dia miliki. Anaknya mati. 10 anaknya mati. Istrinya tinggalkan dia. Kekayaannya hilang. Dia alami sakit. Tapi dia tetap setia sama Tuhan. Makanya saya tidak heran. Pada akhir kehidupan Ayub. Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan 2 kali lipat. Belajarlah bersyukur dengan apa yang saudara nikmati hari ini. Belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan. Sebab kunci dari semua berkat ketika kita tahu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saya mau bilang buat saudara, engkau bukan satu-satunya orang yang alami pergumulan. Saudara bukan satu-satunya orang yang alami tantangan hidup. Masih banyak orang yang alami pergumulan yang jauh lebih besar dari apa yang engkau alami. Kalau mereka bisa tegar dalam masa-masa sulit, harusnya kita pun tetap tegar. Sebab kita punya Tuhan yang hidup, yang selalu memberikan kekuatan buat kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya! Ayub tetap tegar di masa-masa sukar. Saya berdoa supaya di masa-masa sulit pun kita tetap tegar bersama dengan Tuhan. Selalu ada jalan keluar yang baik. Di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 14. Saya pernah khotbahkan ini beberapa minggu yang lalu. Alkitab katakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sedang engkau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak ada orang yang menyangka peristiwa yang seperti ini terjadi. 3 bulan yang lalu kita masih bekerja dengan baik. Sudah masih dapatkan penghasilan. Sudah masih bisa nongkrong. Ya, keadaan seperti berjalan dengan baik. Tapi siapa sangka 3 bulan ke depan sampai dengan hari ini. Kita alami masa-masa yang sulit. Bahkan seperti yang minggu lalu saya katakan. Ada sebuah tatanan baru. New normal. Ya, ada sesuatu yang dulu kita tidak lakukan. Tapi hari ini kita belajar untuk mau lakukan itu. Mungkin ini hal baru buat kita.
Tetapi kita belajar, ya. Mulai dibuka pusat-pusat perbelanjaan. Ya tinggal bagaimana kita memproteksi diri kita, menjaga diri kita. Selain tentunya andalkan Tuhan itu yang utama. Berdoa kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara keluar, berdoa supaya Tuhan jaga, lindungi saudara. Engkau dan seisi rumahmu. Dijaga, dilindungi Tuhan. Kemudian kita protek diri kita pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan massa. Ya. Ada hal yang berubah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Alkitab sudah bilang sebelumnya. Sedang engkau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak ada orang yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kehidupan kita akan berjalan sesuai dengan keinginan kehidupan itu sendiri. Ya. Kita tidak bisa mengatur, oh harus seperti ini, oh harus seperti ini. Tidak. Keadaan itu akan berjalan sesuai dengan keinginannya. Makanya saya bilang gini, kalau kehidupan kita bisa baik hari ini, puji Tuhan. Usaha saudara masih bisa oke hari ini, sekalipun mungkin mengurangi keuntungan tidak seperti waktu yang kemarin. Puji Tuhan. Saudara masih bisa bekerja, dapatkan penghasilan, puji Tuhan. Karena ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan lebih dari yang kita alami. Kalau saudara bisa baik, anak-anak saudara bisa sekolah dengan baik, pekerjaan bisnis saudara, keluarga saudara bisa baik, puji Tuhan. Saya selalu bilang, jangan pernah merendahkan orang lain. Karena engkau tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Karena hidup ini berputar, men. Ya. Dia tidak berjalan sesuai dengan yang kita mau. Kalau hidup ini berjalan sesuai dengan yang kita mau, tidak ada yang namanya air mata. Tidak ada yang namanya tangisan. Tapi kadang hidup ini berjalan tidak sesuai dengan yang kita mau. Karena hidup ini berputar. Jadilah orang yang lebih bijaksana. Ada hal-hal yang mungkin tidak kita sukai akan terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah menyangka. Dan saya bilang buat saudara, kalau hari ini kita alami masalah, kita alami tantangan, jangan jadi pesimis, jangan persalahkan orang lain, jangan persalahkan keadaan, apalagi mempersalahkan Tuhan. Jadilah orang yang Alkitab bilang tetap tenang dan tetap kuasai diri. Supaya kita bisa tahu apa yang seharusnya kita kerjakan. Tuhan selalu merancang kehidupan yang indah buat kita, katakan amin. Tuhan selalu merancang kehidupan yang baik buat kita semua. Alkitab katakan kita ada di dalam hati, di dalam tangan, dan di dalam pikiran Tuhan. Di dalam rencana Tuhan yang baik, Tuhan selalu merancang yang terbaik buat kita. Tetapi rancangan Tuhan berbeda dengan konsep kita manusia. Rancangan indahnya Tuhan berbeda dengan konsep manusia. Konsep manusia, oh seterusnya kita akan diberkati, tidak alami pergumulan yang berarti, ya. Sepertinya hidup kita berjalan di taman bunga, ya. Kita berpikir rencana indahnya Tuhan tuh seperti itu, tidak ada air mata. Kalaupun ada masalah tidak berarti, ya. Konsep rencana indahnya Tuhan kadang bertolak belakang dengan konsepnya manusia. Rencana indahnya Tuhan kadang dia izinkan kita harus melewati yang namanya lembah kekelaman. Konsep rencana indahnya Tuhan kadang ada air mata, kadang ada pergumulan, kadang ada luka, kadang ada tantangan yang berat. Tapi Alkitab selalu katakan tidak untuk seterusnya orang benar dibiarkan Tuhan. Hari ini memang ada penderitaan, tetapi besok ada sukacita. Hari ini mungkin ada pergumulan, tetapi besok ada kemenangan yang Tuhan siapkan buat kita. Percaya, katakan amin. Kalau Ayub pada akhirnya dipulihkan Tuhan. Orang Israel pada akhirnya dipulihkan Tuhan. Mereka pada akhirnya masuk tanah perjanjian. Menikmati janji Tuhan ada susu dan madu. Kalau mereka ditolong Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan. Saya percaya saat ini pun kita semua pasti ditolong dan dipulihkan Tuhan. Tetap semangat di hadapan Tuhan. Jangan pernah putus asa dengan menjalani hari-hari ini. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Ucapkan dengan saya 2, 3. Selalu ada jalan keluar
di dalam Tuhan. Tidak pernah ada jalan buntu bagi orang benar. Saya sering bilang begini, kalau jalan di depan tertutup, jalan di belakang tertutup, jalan di samping kiri kanan tertutup, Tuhan sanggup buka jalan di atas dan memberikan pertolongan di dalam hidup saudara. Tetap semangat di hadapan Tuhan, tetap setia mencari Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala sesuatu, dan Dia pasti memberkati saudara. Saya percaya engkau diberkati dengan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini yang akan membuat kita makin hari akan makin kuat bersama Tuhan. Jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Berkat yang dari Tuhan, perlindungan yang dari Tuhan ada selalu menyertai kita semua. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kalau saudara punya roti di rumah atau biskuit, saudara siapkan itu. Saudara punya sirup, saudara punya teh, saudara bisa siapkan itu untuk perjamuan kudus. Dan saudara mengimaninya bahwa itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Kami akan lakukan sama-sama dari tempat ini. Dan saya berdoa, lawatan Tuhan terjadi di dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Mari masuk lebih dalam. Oh, ini hati kami, ini pujian kami. Terpuji nama Kami sembah Tuhan, memujimu Tuhan. Kami bersyukur. thank you Jesus, thank you Jesus. Jangan berputus asa dengan kehidupanmu. Ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Engkau ada di dalam rencana Tuhan. Engkau ada di dalam pikiran Tuhan. Amin. Dia tidak pernah biarkan engkau. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Segala yang telah terjadi mungkin kita tak dapat mengerti mengapa Tuhan izinkan semua masalah silih berganti. Namun Tuhan tak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Dekatkan diri kepadanya. Dia Allah yang setia. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia takkan meninggalkan semua orang yang berseru berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Oh, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Oh, segala yang telah terjadi mungkin kita tak dapat mengerti mengapa Tuhan izinkan semua masalah silih berganti. Benar Tuhan, namun Tuhan tak memberi
Pencobaan melebihi kekuatan kita. Dekatkan diri kepadanya. Dia Allah yang setia. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia takkan meninggalkan semua orang yang berseru, berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk menanti kita. Mari datang kepada Tuhan. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat roti itu ke atas melebihi kepala. Dengan sikap yang sopan di hadapan Tuhan. Persiapkan hidupmu, persiapkan hatimu. Hormati pengorbanan Tuhan. Dia memberikan hidupnya, nyawanya, karena engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Ya ralaba sika ralaba ya ralaba ya ralaba syaralaba sata. Dengar akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudari kasih Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Angkat cawan itu ke atas melebihi kepalanya. Hormati Tuhan. Ini memang cawan anggur biasa. Tapi di dalamnya kita menaruh iman. Ada nyawa di dalam cawan ini. Amin. Tuhan tidak pernah melihat kehancuran yang kemarin. Tuhan tidak melihat masa lalu. Seburuk apapun masa lalu, Engkau tetap berharga dalam pandangan Tuhan. Amin. Orang boleh kecewakan engkau, orang boleh meninggalkan engkau, tetapi Tuhan tidak pernah kecewakan dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Engkau ada di dalam hati Tuhan, Amin. ada dalam rencana Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan akan menuntun kehidupanmu. Amin. Dia akan bawa engkau lebih dan lebih lagi dari hari ke hari. Ya ralabasika ralaba ya ralabasyanda ralabasan. Dengar akan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudari kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari buka kedua tanganmu, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Hormati pengorbanan Tuhan, hormati pengorbanan Tuhan. Jamaah Tuhan, mari sembah Tuhan. Saudara yang mengikuti ibadah ini, sembah Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Sedapat-dapatnya engkau bilang haleluya, haleluya.
Jamah Tuhan. Mereka yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada, dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong sama Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Syukur Tuhan, syukur Tuhan, terima kasih. Syukur pindi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia takkan meninggalkan semua orang yang berseru, berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Oh, tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia takkan meninggalkan semua orang yang berseru, berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Amin. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Boleh bilang wuh. Kami punya Tuhan yang baik. Hamba tetap berdoa untuk semua umat-Mu jemaat Tuhan. Tidak ada yang susah dalam nama Yesus. Tidak ada yang miskin. Tidak ada yang bangkrut. Di masa-masa sulit seperti ini, kami tetap percaya sesuai dengan janji Tuhan. Jalan kami akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Kepala dan tidak akan pernah jadi ekor. Bukannya meminjam tapi beri pinjaman. Berkat bukan kutuk. Kemenangan bukan kekalahan. Yang terbaik Tuhan beri buat kami. Berkati kehidupan kami semua. Setiap keluarga Tuhan berkati. Suami, istri, anak-anak, orang tua diberkati Tuhan. Dipelihara Tuhan. Usaha kami Tuhan berkati. Persembahan kami Tuhan berkati. Apakah itu perpuluhan maupun persembahan dalam waktu yang lain. Tuhan sanggup buka langit. Curahkan berkat-Mu 100 kali ganda. Kami mengangkat kedua tangan kami. Ya ralabasika ralabashanda. Ya ralaba ya ralabasanda. Sempurnakan ibadah kami. Sempurnakan sukacita kami. Sempurnakan pujian penyembahan doa-doa kami. Sempurnakan firman-Mu. Kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai kami mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami hidup dalam kemenangan. Kami hidup diberkati Tuhan. Percaya diberkati bersama, katakan amin.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.